Saya nggak suka sama Pak Jokowi. Tapi kalau dia di luar negeri melarat gitu, nggak dapat makanan saya ada, pasti saya kasih juga ya. Dikalungkan di leher mereka penguasa yang kejam. Nggak mau tahu tentang kehidupan rakyatnya. Jangan coba dikritik. Anda akan dibilang radikal. Nggak dikasih kesempatan ceramah lagi di masjid. Ditelepon sama BIN. Menghina penguasa. Zolim. Saya tidak mengkritik, saya memuji. Kalau Anda bilang mengkritik, Anda baper. Tugas-tugas para ulama, sebagaimana umumnya kita ketahui, adalah berdakwah. Tidak ada suatu makam yang lebih tinggi daripada dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek, sebagaimana yang kita ketahui. Merangkul, bukan memukul. Menyayangi, bukan menyaingi. Mendidik, bukan membidik. Membina, bukan menghina. Mencari solusi, bukan mencari simpati. Membela, bukan mencela. Tugas-tugas para ulama, sebagaimana umumnya kita ketahui, adalah berdakwah. Tidak ada suatu makam yang lebih tinggi daripada dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek, sebagaimana yang kita ketahui. Merangkul, bukan memukul. Menyayangi, bukan menyaingi. Mendidik, bukan membidik. Membina, bukan menghina. Mencari solusi, bukan mencari simpati. Membela, bukan mencela. Tugas-tugas ini saya harapkan dalam periode perkhidmatan kita ini akan mewarnai dalam kehidupan kita semua. Umat sedang menunggu apa langkah kita. Oleh karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah memberikan sebuah kriteria tentang ulama. Kalau tidak keliru bunyinya demikian. Al-alim wal akif ala dini, atau fi dini, wal arif bihali ummati. Seorang alim adalah al-akif fi dini. Semua urusannya, perilakunya, sepak terjangnya selalu berkesinambungan dengan agamanya. Semua ada dasar hukumnya. Semua bukan karena ikut-ikutan. Semua bukan karena situasi dan kondisi. Tapi semua itu ada bayyinah. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Orang yang gagal pun ada bayinahnya. Orang yang sukses pun juga ada bayinahnya. Ini harapan Islam pada kita, terutama para penanggung jawab keulamaan, untuk memberikan sebuah pencerahan pada umat. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu kepada Bapak Jokowi, mengingatkan kepada Anda untuk memperhatikan betul aparat-aparat Anda, para pejabat yang ada di bawah Anda, baik di dalam maupun di luar negeri. Jangan biarkan keadilan itu dilanggar. Jangan biarkan hukum itu dikangkangi. Anda sebagai presiden, Anda punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Tegakkan keadilan, tegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Pemerintah mendukung penuh ikhtiar MUI dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin
dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai. Tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul. Protokol kesehatan dalam kondisi yang sekarang ini, kami mohon maaf, peserta Munas ini sangat kita batasi. Di berbagai kesempatan saya mengkinayahkan atau mempersamakan MUI itu seperti kereta api. Setiap orang yang berada di dalamnya harus ikut dengan masinis, bersama-sama menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Orang yang tidak sesuai dengan tujuan dan jalan yang harus dilalui sebaiknya tidak naik kendaraan MUI. Sebaiknya dia menggunakan kendaraan lain saja. Gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara, itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka, apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Soekarno Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib, sampai lonte ikut-ikutan ngomong, Saudara, saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak, dijagain, iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Terus terang saya baru pertama kali dipanggil Habib di publik ini. Gelar Habib ini berat sekali. Kalau saya menyandang gelar Habib lalu mengumumkan kemana-mana, nanti saya takut betul di akhirat ditanya oleh baginda Nabi, kamu kok ngaku-ngaku keturunan saya? Kamu sudah berbuat apa? Nanti malu saya sama baginda Nabi. Jadi lebih baik Habibnya bukan cuma dikurungi, disimpan saja dulu. Itu pernah ada seorang alim terkenal pernah datang ke Indonesia, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dia datang ke Indonesia, dia bilang dia heran. Ini habaib di Indonesia ini sebagian besar tidak punya ilmu, tapi kok dihormati luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Andai kata mereka punya ilmu, barangkali diangkat tidak boleh menginjak bumi, terus diangkat terus, jangan sampai menginjak tanah. Nah, bagaimana mengawal habaib ini? Karena para habaib ini sebagian besar mengklaim mereka lah yang akan mengawal kita, kira-kira begitulah ya. Nah, mengawal ini saya artikan dalam arti menasihati. Jangan sampai habaib ini menyimpang dari
garis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menasihati itu juga bisa dalam bentuk kritik. Manusia harus selalu siap untuk dikritik. Kebangsaan itu apa? Kebangsaan itu adalah tujuannya macam-macam. Persatuan. Kita negeri yang terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, penganut agama, ratusan bahasa daerah. Luar biasa ini. Founding Fathers kita ini. Luar biasa. Bisa menyatukan kita menjadi satu bangsa, satu negara, yaitu bangsa Indonesia. Ini harus kita jaga. Jangan sampai ulama atau habaib ikut-ikutan memecah belah. Ini sangat penting sekali. Itu, kebangsaan itu salah satu artinya itu. Kebangsaan juga kita harus jaga kedaulatan negeri ini. Jangan sampai kita dikuasai oleh kekuatan-kekuatan asing, baik berupa pendudukan negeri ini oleh asing, maupun dikuasai ekonominya, dikuasai budayanya, dan sebagainya. Jadi peran kita semua termasuk peran dari habaib. Jangan lupa ya, bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah, di Suriah, di Libya, dan sebagainya, itu karena perpecahan. Dan sebagian perpecahan itu didorong oleh kekuatan-kekuatan asing. Sehingga negeri itu hancur lebur. Kita lihat Libya sekarang, itu di zamannya, saya tidak mendukung Gaddafi ya. Di zamannya Gaddafi tidak ada kelaparan. Sekolah gratis, orang sakit, rumah sakit tidak bayar, infrastrukturnya baik. Coba Anda sekarang ke Libya sekarang. Hancur lebur. Suriah dihancurkan, Yaman apalagi kita sudah apa bicara. Nah itu kalau habaib mau berperan, perhatikan itu. Jangan sampai kita ikut di dalam tindakan-tindakan yang memecah belah bangsa ini. Jangan sampai kita ikut di dalam perilaku yang mendorong kepada lemahnya kedaulatan. Kebangsaan juga menimbulkan, menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kebangsaan juga menghormati semua agama. Kita mayoritas Muslim, betul, di negeri kita. Tapi mayoritas itu tidak berarti boleh menekan minoritas. Bukan begitu. Minoritas itu tidak harus mengatakan harus diberi hak khusus. Sebab mayoritas di negeri ini itu bukan hanya mayoritas Muslim. Ada mayoritas gender. Saya tidak tahu apakah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Lalu mengatakan presiden harus laki-laki. Karena mayoritas laki-laki. Ada mayoritas suku Jawa di negeri ini. Lalu kita mengklaim karena suku Jawa mayoritas, maka presidennya harus orang Jawa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa benar itu? Apa bisa dibenarkan? Tidak ada. Negeri ini adalah negeri demokrasi. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan berhak juga untuk dipilih. Dan kalau dia dipilih, dia harus dihormati. Tidak peduli sukunya apa. Tidak peduli agamanya apa. Ini kalau kita semua mau jadi warga negara yang baik. Kebangsaan dalam sisi agama, saya kira yang utama adalah memberikan kebebasan beragama. Saya sering dengar ya, bahwa ada klaim-klaim dari ustadz-ustadz tertentu atau habib-habib tertentu
Islam di negeri ini dipojokkan, Masya Allah. Masjid terbanyak di dunia itu ada di negeri ini. Ada lebih dari 800.000 masjid di negeri ini. Jumlah hujjaj, orang yang pergi haji, seluruh dunia yang paling banyak itu orang Indonesia. Majelis-majelis taklim, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama bertebaran di seluruh negeri. Tidak ada pembatasan-pembatasan. Apa yang dimusuhi? Ya, dia bilang ada kriminalisasi ulama. Nah, ini harus hati-hati, ya. Kalau kita bicara kriminalisasi ulama, harus hati-hati. Apa artinya? Apa yang dimaksudkan itu bahwa kalau ada ulama atau yang menyebut dirinya ulama melanggar hukum boleh. Artinya kalau ada ulama yang melanggar hukum tidak boleh ditangkap, tidak boleh diproses di pengadilan. Mana ada aturan seperti itu? Nabi sendiri pernah mengatakan, kalau putriku Fatimah mencuri, dan itu nggak mungkin saya kira, kita semua yakin, maka aku akan potong tangannya. Tidak ada itu keistimewaan hukum buat ustadz, buat ulama, buat habib, tidak ada. Melanggar hukum harus diproses secara hukum. Kriminalisasi ulama itu istilah politik itu istilah politik. Kalau ada penegakan hukum yang tidak adil, kita ajukan ada lembaga-lembaga. Kita ajukan lembaga-lembaga yang bisa meluruskan itu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizik, ya kita terbuka sajalah. Andai Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizik itu mengatakan bahwa mereka berjuang untuk kebangsaan, ya kan? Harusnya namanya diganti dong, FPK, Front Pembela Kebangsaan, bukan Front Pembela Islam. Yang mau dibela Islamnya itu yang mana? Ya saya katakan tadi itu, Islam di Indonesia ini luar biasa, lebih daripada kebebasan yang diberikan di mana-mana. Andai kata, saya ingin tanya juga ya, FPI ini katanya berjuang untuk melawan kezaliman, melawan ketidakadilan. Kok saya nggak pernah lihat ya FPI demo memperjuangkan orang miskin di kota? Kapan itu? Kapan FPI pernah demo memperjuangkan buruh? Kapan itu? Kapan FPI pernah demo anti korupsi? Kapan itu? Kegiatan-kegiatan yang sering kita dengar di mata kita itu sweeping. Sweeping miras, minuman keras, sweeping hotel-hotel, semacam itu. Dan kalau FPI mau masuk ke dalam bidang politik, tidak dilarang untuk bikin partai politik. Bikin saja partai politik. Sekalian bikin PPI, Partai Pembela Islam. Boleh. Ada prosedurnya, ada syarat-syaratnya. Tapi jangan membawa agama ke dalam politik. Kenapa saya katakan jangan membawa agama ke dalam politik? Karena politik itu kotor. Jangan naif lah, ya, jangan naif. Saya mau bicara terbuka lah, supaya semua orang tahu, dan mudah-mudahan para pendukung Habib Rizik juga tahu, dan mudah-mudahan sampai juga ke Habib Rizik, mudah-mudahan.
Saya ingin kasih tahu ya, ini ustadz-ustadz, Habib-Habib, dan lain sebagainya itu, sadar tidak bahwa politisi yang mengelilingi Habib-Habib ini itu bawa kalkulator, berhitung. Kenapa? Mereka mendekati Habib, mendekati ulama, mendekati ustadz. Karena mereka tahu banyak pengikutnya, banyak penganutnya. Dan buat politisi, yang dihitung itu suara. Dan nanti, satu saat, begitu mereka berhasil ditinggal. Mau contoh ditinggal? Kan sudah jelas, ya kan? Contoh ditinggal. Pilpres yang lalu, ditinggal nggak Habib Rizik? Ditinggal kan? Tinggal. Nah, ya kan? Sudah nggak berguna, nggak bermanfaat, ditinggal. Walaupun, ya, partainya itu masih main dua kaki. Mereka berpikir nanti 2024, jangan sampai kehilangan suara pendukungnya Habib Rizik ini, jadi taruh Fadlizon di situ. Yang satu jadi menteri mendukung Jokowi, yang satu Fadlizon membela Habib Rizik. Sadar tidak Habib Rizik? Antum ini dibuat mainan. Sadar? Ini penting diperhatikan, ya. Jangan main belakang, main depan kita. Ada pada apa nih? Ada pada apa ya? Nih. Ngajar ini, ngadu domba ya. Kembali lagi masalah baliho kan itu yang diributkan. Pokoknya nggak ada, tapi artinya kita sudah ada pembagian kewenangan di mana letak kewenangan ini menjadi ranahnya Pangdam. Pangdam pasti melaporkan kepada Panglima. Panglima akan mendukung ketika itu berdasarkan pertimbangan oleh Panglima Kodam. Kemudian dari pihak FPI mendemo dan kemudian memerintahkan untuk Pol PP memasang kembali. Bayangkan coba, Pol PP itu adalah pemerintah. Maulid yang diselenggarakan pada tanggal 14 dengan kesadaran yang benar-benar dimiliki. Contoh kayak kemarin ada warga yang datang dari luar kota, dia merasa hadir pada saat itu, dia memberikan dengan sukarela pemeriksaan untuk dirinya. Dan alhamdulillah hasilnya reaktif. Berharap ketegasan dari seluruh Satgas, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, untuk melaksanakan aturan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Kenapa enggak kita menjadikan festival dunia? Kenapa kita enggak menjadikan ini 212 hari bersama kita semuanya? Presiden coba deh bersama-sama ada di 212. Enak sekali gitu. Suasananya itu penuh keberkahan, kedamaian. Sedikit menjaga jarak dengan yang sudah flu, kalau nggak flu ya nggak apa-apa gitu kan. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Saya kira apa yang disampaikan oleh saudara Arteria Dahlan itu normatif. Hanya membacakan aturan-aturan, ya norma-norma yang ada di dalamnya. Tidak di dalam sebuah konteks politik, konteks penegakan hukum. Ini semua kan baru terjadi setelah kedatangan Habib Rizik. Setaan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama. Dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Setelah kemudian ada Pak Anies Baswedan datang ke sana, baru seolah-olah ribut. Ya. Jadi nggak begitu Pak. Nggak, Bapak baca ini dulu undang-undangnya. Saya sudah baca. Ya. Saya sudah ada baca. 3 undang-undang, ada 2 PP, ada 1 Perpres. Iya, ya. tapi kemana kemudian aja? ada peraturan daerah. Kemarin ini nggak efektif. Ini kemana aja? Gitu. Kemarin ini kemana aja? Apanya?
Dikerjakan. Dikerjakan di mana? Ada perpres juga, dikerjakan di mana? Anda orang Jakarta nggak ngerti. Coba gimana? Ini ada 300 PSBB aja sampai 2 kali. Mengajak seluruh komponen masyarakat agar patuh dan menerapkan protokol kesehatan, menghindari dan atau menunda setiap kegiatan termasuk tunda rencana kunjungan Rizik Syihab yang dapat mengakibatkan terjadinya kerumunan massa serta dapat menyebabkan tersebarnya virus COVID-19 dalam masyarakat. Mendukung dan mendesak langkah tegas pemerintah, aparat keamanan TNI, Polri, Bupati Wali Kota dan Satgas COVID-19 memberikan contoh penegakan hukum, penegakan disiplin kepada siapapun yang abai terhadap protokol kesehatan dan kepada siapapun yang berpotensi termasuk merusak dan memecah belah kesatuan umat dan bangsa. Menegaskan bahwa tugas dan fungsi ulama menyampaikan pesan damai, ajaran Islam, rahmatan lil alamin, berkarakter dan berbudaya Indonesia senantiasa dihiasi kesopanan dan kesatuan dalam tindakan dan ucapan. Kami kaum nasionalis, kami juga kaum yang beragama. Apa yang telah dilakukan selama ini oleh pihak-pihak yang ingin memporak-poranda negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita melihat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh di situasi Jakarta seperti ini, itu ada tanda-tanda yang memang insya Allah mudah-mudahan dengan ditunjuknya beliau menjadi Kapolda Metro Jaya, itu Jakarta akan menjadi lebih baik, lebih tertib, dan lebih disiplin, terutama tentang protokoler kesehatan. Kedatangan kami ke sini yaitu untuk memberikan support, karena Jakarta itu panglima hukumnya adalah Bapak Kapolda Metro Jaya. Jadi agar supaya semua tertib, mau kiai, mau alim ulama, mau habaib, mau artis, mau Nikita misalnya, itu tidak boleh pandang bulu. Nah, itu kami mendorong kepada Bapak Kapolda untuk jangan sungkan-sungkan dalam rangka penegakan hukum. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Jakarta dari berbagai kalangan, berbagai lapisan, berbagai elemen. Ini merupakan energi positif bagi saya bahwa saya tidak sendiri. Saya bersama-sama dengan masyarakat Jakarta untuk menjaga Jakarta. Saya juga berpesan dan beliau semua sepakat untuk sama-sama memberikan contoh, memberikan tauladan dalam segala aspek, khususnya bagaimana kita mentaati protokol kesehatan di lingkungan kita masing-masing. Pada real mekanisme yang ada di negara kita ini, dan itu menjadi komitmen saya, yaitu dalam kerangka NKRI. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar daripada harus NKRI yang bubar. Jangan korbankan NKRI hanya untuk rezim curang dan zalim. Nah, itu saya kira karena dia itu ingin lebih cepat mau berubah. Padahal kan merubah itu ada tata aturannya. Di negara kita itu ada mekanismenya. Nah, mestinya kita itu melakukan perubahan dan perbaikan melalui mekanisme yang ada, berdasarkan kesepakatan dan tata hukum nasional kita. Nah, kalau itu ditabrak, terjadi benturan. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Presiden goblok. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin sempat bicara banyak hal mengenai pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab. Dia mengatakan Habib Rizik merupakan tokoh yang punya keinginan tinggi untuk mengubah situasi dan kondisi negara. Sayangnya, kata Ma'ruf Amin,
Habib Rizik hanya menghendaki perubahan melalui cara-cara non-konstitusional, yakni melalui aksi-aksi dan sejumlah gerakan, sehingga semangat perubahan yang diusung Habib Rizik berpotensi memicu gesekan. Sebenarnya apa yang menjadi mimpi Habib Rizik sangat baik alias tidak keliru, namun ada sejumlah hal terkait perwujudannya yang kerap kali menerobos jalur. Saya sangat mengenal sosok Habib Rizik. Dia itu sebenarnya juga tokoh lokal, bukan transnasional seperti HTI atau aliran lain. Nah, cuma beliau itu agak tinggi atau afiliarnya ingin melakukan sesuatu mengenai perubahan situasi negara dengan cepat. Ujar Ma'ruf Amin melalui video yang belakangan ini kembali viral dikutip Senin 9 November 2020. Saya kira karena dia ingin negara lebih cepat berubah, padahal dalam merubah itu ada tata aturannya. Di negara kita ada mekanismenya. Nah, mestinya kita itu melakukan perubahan dan perbaikan melalui mekanisme yang ada, berdasarkan kesepakatan dan tata hukum nasional kita. Kalau ditabrak maka terjadi benturan, sambungnya. Tahu saya memang harus berlandas pada rel mekanisme yang ada di negara kita ini.